Jika Anda tertarik untuk melipat gandakan pendapatan dari kebun sekaligus memperbaiki kualitas lahan secara alami, tetap dengar episode ini. Kami akan mengungkap satu formulasi pakan spesifik dari limbah kebun yang paling memberikan hasil mengejutkan di akhir episode. Selamat datang di episode podcast ini yang dibawakan oleh AGS, Agricultural Global Solutions, mitra Anda untuk praktik budidaya yang lebih baik di Indonesia. Halo, senang bisa kembali hadir berdiskusi hari ini. Ya, mari kita bahas strategi taktis yang bisa langsung Anda terapkan di lapangan. Hari ini kita membedah sebuah kajian menarik. Benar, dan ini bukan sekedar teori dari luar negeri ya. Kajian ini berasal langsung dari Indonesia. Dari Sumatera Utara kalau tidak salah. Tepat sekali. Dari perkebunan Seimangke dan PT PN 3 Simalungun di Sumatera Utara. Tentu, kondisinya sangat mewakili kebun Anda. Pasti. Dan studi ini diterbitkan pada tahun 2023. Mengingat sekarang kita di tahun 2026, kajian ini baru berusia 3 tahun. Berarti datanya masih sangat baru dan tentu saja masih relevan. Sangat relevan. Nah, fokus utama pembahasan kita kali ini adalah potensi luar biasa dari integrasi sapi potong ke dalam industri kelapa sawit rakyat. Integrasi sapi ya. Ini sebenarnya topik yang sudah sering terdengar, tapi mengapa hal ini begitu krusial sekarang? Karena ini menjadi fondasi utama dari pertanian regeneratif. Pertanian regeneratif bisa dijelaskan sedikit lebih praktis untuk pendengar kita? Tentu. Jadi begini, ketika kita memanfaatkan hasil sampingan perkebunan seperti pelepah, ketersediaan bungkil inti sawit atau disingkat BIS, Ya, BIS. dan juga solid dekanter dari pabrik, kita sebenarnya sedang memutar siklus ekosistem. Bukan sekedar mencari pakan gratisan ya? Sama sekali bukan. Pertanian regeneratif itu secara praktis adalah sistem di mana kita tidak hanya mengambil hasil dari tanah, Tapi juga memulihkan kesehatannya. betul sekali. Sapi memakan limbah atau hasil sampingan dari kebun Anda, lalu sebagai gantinya, mereka menghasilkan kotoran. Dan kotoran ini yang sangat penting. Iya, kotoran inilah yang mengembalikan siklus hara ke dalam tanah. Jadi tanah tidak terus-menerus dikuras nutrisinya. Ngomong-ngomong, karena integrasi sapi ini sangat mempengaruhi kesehatan tanah melalui kotorannya, ini mengingatkan kita akan pentingnya uji tanah rutin untuk mengecek tingkat keasaman dan hara, serta melakukan uji daun jika sesuai, agar keputusan input hara Anda selalu akurat. Itu poin yang sangat valid. Karena bagaimanapun nutrisi yang masuk lewat pakan akan keluar melalui kotoran dan kembali ke tanah. Sebuah siklus yang saling menguntungkan ya. Tepat. Jadi sapi ini ibarat pabrik pupuk berjalan di lahan Anda. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke rincian formulasi pakan dan langkah tindakannya, ada satu pesan penting, catatan singkat. Tulis di kolom komentar topik kelapa sawit apa yang ingin Anda bahas berikutnya, supaya kami buat episode sesuai kebutuhan Anda. Silakan berlangganan kanal YouTube kami jika Anda belum berlangganan, beri tanda suka dan tulis komentar. Ini membantu kanal YouTube kami supaya kami terus mengubah artikel ilmiah kelapa sawit menjadi bahasa yang mudah dipahami dan mudah dicerna. Mari kita lanjutkan ketemuan dari kajian Seimangke ini. Ya, mari kita bedah kapasitas dan nilai gizi dari limbah tersebut. Seberapa besar sebenarnya potensinya? Angkanya sungguh mengejutkan. Dari studi luasan 5.000 hektar itu, mereka menemukan potensi bahan kering pakan yang masif. Berapa persisnya? Kebun sawit menghasilkan potensi bahan kering pakan sebesar 6,77 ton per hektar per tahun. Tunggu, 6,77 ton per hektar? Itu berasal dari perhitungan totalnya ya? Benar, itu turunan dari total 33.085,5 ton yang dibagi dengan luasan 5.000 hektar tadi. Volume sebesar itu per hektarnya pasti sangat cukup ya untuk mendukung populasi sapi yang terintegrasi. Sangat cukup. Anda tidak perlu khawatir kekurangan bahan dasar. Oke, kuantitasnya aman. Lalu bagaimana dengan kualitas gizinya? Nah, mari kita bedah satu persatu. Kita mulai dari BIS tadi. BIS ini kan memang primadona pakan ya? Betul, BIS memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Berapa persen dari kajian ini? Sekitar 21%. 21%? Itu angka yang sangat solid untuk penggemukan. Pasti, tapi tentu saja BIS ini harganya lumayan. Nah, kita punya bahan lain yang tumbuh liar di kebun. Tanaman penutup tanah maksudnya? Kita bicara tentang Mucuna bracteata atau kita sebut MB. MB ini kan tersebar luas di mana-mana. Sayangnya sering diabaikan sebagai pakan.
Padahal MB yang biasa ada di kebun itu memiliki protein sekitar 18%. Wow, 18%. Hampir mengejar bioris ya. Betul, nilai nutrisinya sangat premium untuk sesuatu yang Anda biarkan tumbuh menjalar begitu saja. Sangat disayangkan kalau tidak dimanfaatkan. Lalu bagaimana dengan solid decanter tadi? Nah, solid decanter ini punya profil yang berbeda. Proteinnya lebih rendah ya? Ya, protein solid decanter hanya 3,3%, tapi isu utamanya bukan di protein. Di kadar airnya pasti. Tepat sekali, kadar airnya sangat ekstrim, di atas 81%. Wah, 81% itu pada dasarnya lumpur. Benar, oleh karena itu Anda harus memastikan pengeringan atau pengawetan yang tepat jika menggunakan bahan ini. Tidak bisa asal diberikan begitu saja. Jelas tidak. Biasanya dicampur dengan pelepah yang sudah dicincang agar kelembapannya seimbang. Mencincang pelepah ini pentingnya sebagai serat kasarnya? Sangat penting agar sapi bisa mencernanya dengan optimal. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan utama yang sudah kita janjikan di awal episode tadi. Ya, soal pengungkapan rahasia dari formulasi pakan tersebut. Betul. Dari semua bahan ini, bis, MB, pelepah, solid decanter, formulasi mana yang paling mengejutkan hasilnya? Kajian ini menguji berbagai proporsi campuran, dan hasil paling menarik terlihat pada formulasi yang memasukkan MB. Berapa banyak MB yang ditampahkan? Penambahan MB sebanyak 30% ke dalam campuran hasil sampingan sawit memberikan peningkatan berat badan paling tinggi pada sapi. Peningkatan ini biasa kita ukur dengan average daily gain atau ADG ya? Benar, ADG. Dan tebak, berapa ADG yang dihasilkan dari formulasi 30% MB ini? Berapa angkanya? ADG sebesar 0,97 kg per hari. 0,97 kg. Hampir 1 kg per hari murni dari limbah kebun. Tepat sekali, itu pertumbuhan yang luar biasa efisien. Tapi, sebentar. Sapi biasanya kan kurang suka memakan daun MB mentah karena bau dan rasanya? Nah, itu poin krusialnya. Anda tidak bisa langsung memberikan MB segar ke sapi. Lalu apa instruksinya? MB sebaiknya dikeringkan terlebih dahulu. Dikeringkan di bawah sinar matahari? Ya, cukup dijemur. Ini penting karena ternak kurang menyukai MB segar. Senyawa pahitnya akan hilang setelah kering. Jadi setelah dikeringkan baru dicampur. Benar, baru kemudian dicampur hingga porsi 30% dari total ransum. Dan sisa ransumnya berisi apa saja? Ransum utamanya ya berisi pelepah cincang tadi dan juga bis, serta sedikit solid decanter jika tersedia dan sudah dikondisikan. Ini benar-benar resep yang sangat aplikatif. Engkah yang bisa langsung Anda kerjakan besok. Betul. Tindakan pertama, mulailah berencanakan integrasi setidaknya 1 atau 2 ekor sapi di kebun Anda besok. Jangan khawatir soal rumput, karena Anda sudah memiliki modal ketersediaan pakan sebesar 6,77 ton per hektar dari limbah yang selama ini mungkin diabaikan. Pakan dasar Anda sudah lebih dari cukup. Dan untuk tindakan kedua, terkait formulasi tadi, Ya, kumpulkan MBRC yang ada di kebun. jangan lupa keringkan terlebih dahulu. Tepat, keringkan dan campurkan sebanyak 30% dengan cacahan pelepah serta BIS. Formulasi ini untuk mulai menggemukkan sapi Anda secara optimal. Dan pada saat yang sama, memutar kembali nutrisi kotoran sapi ke dalam tanah Anda. Sebuah penerapan sejati dari pertanian regeneratif. Bayangkan, jika seluruh petani swadaya di Indonesia mulai menerapkan integrasi sapi ini, kebun Anda tidak hanya menghasilkan minyak, tetapi Anda juga akan menjadi produsen daging sapi terbesar yang mandiri secara pakan, sembari menyuburkan tanah Anda sendiri secara gratis, tanpa bergantung sepenuhnya pada pupuk kimia yang mahal. Terima kasih sudah mendengarkan.